Teror penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan terjadi pada 11 April lalu. Namun hingga kini belum ada titik terang siapa pelaku dan apa motifnya. Sejumlah pihak pun khawatir kasus ini menguap tanpa diketahui siapa dalangnya. Seperti yang pernah dialami pegiat anti korupsi dari ICW, Tama S. Langkun, yang juga mendapat teror fisik pada 2010 silam. Tetapi hingga kini kasusnya tidak terungkap. Kurang lebih sudah 3 pekan berlalu sejak teror penyiraman air keras oleh 2 orang tak dikenal menimpa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Polisi sudah membentuk tim gabungan, tetapi hingga kini belum menemui titik terang perihal siapa pelaku dan apa motif penyerangan tersebut. 2 orang yang diduga terkait dengan kejadian ini sempat diperiksa, namun setelah diselidiki, keduanya dilepaskan karena ternyata bukan pelaku. Polisi sudah menerima banyak informasi dari masyarakat terkait terduga pelaku. Lagi-lagi, belum ada titik terang. Jadi pada prinsipnya bahwa untuk informasi semua yang berkaitan dengan kejadian penyiraman korban novel, semuanya akan kita tampung semuanya di situ ya. Jadi kita tunggu aja, nanti kita tetap masih bekerja. Belum adanya kejelasan atas pengungkapan kasus ini dikhawatirkan sejumlah pihak. Sebab kasus serupa pernah menimpa aktivis anti korupsi Indonesia Corruption Watch Tama S. Langkun pada 2010 lalu. Namun hingga kini kasus itu seakan menguap dan belum terungkap siapa pelakunya. Ada sekitar 29 jahitan di kepala saya pada waktu itu. Ini masih ada nih ya, sisanya ya, bekasnya sini ya, masih ada ya? Masih ada. Bekasnya masih ada, pelakunya sudah terungkap belum? Nah, sampai sekarang itu belum ketahuan ya. Padahal Pak Presiden juga sudah janji pada waktu itu ya. Bahkan sudah ada mungkin berganti beberapa Kapolri ya, dan setiap Kapolri kan pasti kita samperin ya, dalam tanda kutip kita samperin atau kita sambangi bahwa ini gimana perkaranya, gimana pengungkapannya, dan sampai sekarang memang belum ada update begitu ya. Novel sendiri yang dirawat intensif di rumah sakit di Singapura saat ini kondisinya sudah semakin membaik. KPK dan pihak keluarga berharap Novel bisa segera sembuh dan pelaku segera ditangkap. Kami mendapat informasi di mata kanan sudah mulai ada pertumbuhan jaringan kornea untuk samping kiri dan samping kanan, itu artinya cukup bagus menurut dokter, dan mata kanan sudah bisa membaca huruf yang lebih kecil. Novel juga berharap agar pelaku penyerangan dan juga mastermind atau otak atau pihak yang menyuruh dari penyerangan tersebut juga segera terungkap. Insiden yang menimpa Novel Baswedan menyedot perhatian khalayak. Teror ini diduga kuat terkait peran Novel yang banyak menyidik kasus korupsi besar di negeri ini, salah satunya mega korupsi KTP elektronik. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Perlukah Presiden turun tangan langsung dan membentuk tim independen atau tim pencari fakta, mengingat teror terhadap pegawai KPK sudah berulang kali terjadi dan sudah hampir 1 bulan sejak penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, penyidik senior KPK terjadi. Untuk menemani diskusi saya malam hari ini sudah ada Haris Azhar yang merupakan perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi. Selamat malam, Bang Haris. Malam. Terima kasih. Dan dari luar studio, Kombes Pol Argo Yuwono yang merupakan Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat malam, Pak Argo. Selamat malam, Mas. Baik, Pak Argo dan juga Bang Haris, kita akan simak dulu bagaimana respon dari Presiden Joko Widodo dan juga Kapolri ketika penyidik senior KPK Novel Baswedan mengalami kecelakaan begitu ya, mengalami peristiwa yang cukup ironis sekali, disiram air keras setelah menjalankan sholat subuh pada tanggal 11 April lalu. Itu tindakan brutal yang saya mengutuk keras, dan saya perintahkan kepada Kapolri untuk dicari siapa. Jangan sampai orang-orang yang punya prinsip teguh seperti itu dilukai dengan cara-cara yang tidak beradab. Saya kira ini tidak boleh terulang hal-hal seperti itu. Kita akan sudah membentuk tim khusus untuk gabungan dari Polres, kemudian dari Polda, di backup juga nanti dari Mabes Polri. Kita akan berusaha maksimal untuk mengungkapnya. Kita akan koordinasi segera dengan Ketua KPK. Ya. Memang saya sarankan sebaiknya dikawal, tapi semua saya serahkan kepada Ketua KPK. Ya, tim khusus menurut Kapolri begitu Pak Argo, dan sekarang sudah hampir 1 bulan, tepatnya mungkin 3 minggu begitu Pak ya. Sejauh apa perkembangan yang sudah didapatkan tim khusus dari kepolisian ini?
Ya tentunya bahwa untuk dalam penyelidikan ini ya, penyelidikan kasus ini, kita sudah mempunyai tim yang masih bekerja sampai sekarang. Dan tentunya kita akan melihat dari TKP ini, mulai dari deduktif maupun induktif di situ ya. Jadi bahwa untuk deduktif sendiri, kita akan melihat ya, kira-kira motifnya seperti apa yang akan dilakukan oleh pelaku ini. Kemungkinan apakah ini motif pribadi, apakah ini adalah motif berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh korban. Ini masih kita dalami kembali setelah nanti pelaku ini bisa terungkap. Kemudian secara induktif itu bahwa dari mulai TKP pun sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan, yaitu selain mencari barang bukti, kemudian kita memeriksa saksi. Jadi dari laboratorium forensik sudah kita dapatkan bahwa sisa cairan yang digunakan adalah mengandung H2SO4 itu. Ada kandungannya H2SO4. Ya, kemudian tentunya dengan pemeriksaan beberapa saksi ini perlu kita sinkronisasi ya. Nanti antara keterangan dari saksi dan kemudian nanti kita masih memeriksa dari dokter yang mengeluarkan visum, kita belum memeriksa juga. Dan tentunya kita juga seperti pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan, ya memang untuk situasi di lapangan lah yang menentukan juga daripada kegiatan pengungkapan kasus ini. Ada beberapa contoh kasus ya di Polda Metro yang dilakukan, ada yang cepat diungkap dan kemudian ada juga yang tidak cepat diungkap juga. Contoh seperti kasus di Pulau Mas misalnya, yaitu kasus itu ada CCTV di situ terlihat. Dan kita juga mempunyai database daripada pelaku itu, sehingga kita bisa cepat untuk mengungkap kasus itu. Sedangkan ada beberapa kasus ya, seperti kasus-kasus juga yang ada di Polda Metro juga pernah kita lakukan, seperti ada di Kedutaan Filipina ya, seperti tahun yang lalu. Itu juga kita mengungkapnya juga setelah ada bom Bali, kemudian kita baru terungkap juga siapa pelakunya sebenarnya yang melakukan itu. Ya tentunya saat ini kita masih mencari ya, artinya mencari saksi-saksi yang benar-benar mengetahui daripada pelaku ini. Karena pelaku ini kan menggunakan helm ya, jadi saat subuh itu kan pelaku ini, saksi-saksi ini kan artinya bahwa masih kita dalami kembali seperti apa sih ciri-ciri daripada pelaku ini. Jadi sampai sekarang belum menemukan saksi yang mengetahui daripada ciri di pelaku itu karena menggunakan helm tertutup di situ. Jadi apakah intinya sebenarnya adalah kasus yang menimpa Novel Baswedan ini lebih rumit begitu dibanding beberapa kasus lain yang Anda ceritakan tadi? Ya intinya bahwa kita tetap masih bekerja ya, tetap kita serius untuk mengungkap kasus ini. Ya tentunya kita step by step kita mencari sambil kita mengumpulkan semua alat bukti dan saksi-saksi, sehingga kita nanti bisa mengerucutkan apa pelaku yang melakukan itu. Demikian. Ini memang penanganannya cukup menjadi prioritas tidak Pak? Penanganan kasus novel, apakah menjadi prioritas dan memang kalau lihat namanya kan tim khusus, lalu kalau melihat step-step yang tadi sempat Anda gambarkan sepertinya itu penanganan yang reguler. Lalu letak kekhususannya kira-kira ada di mana Pak? Ya tentunya tetap ini namanya suatu prioritas kasus yang kita lakukan ya. Ya namanya prioritas kan juga tetap berbagai step kegiatan tetap kita lakukan ya. Jadi kita ada perkembangan yang kita lalui daripada penyidikan daripada kasus ini. Baik, Bung Haris, Anda sendiri melihat sampai sekarang 3 minggu ini masih wajar saja ketika dibentuk tim khusus dan hasilnya disebutkan tadi memang masih terus bekerja walaupun saya belum mendengar hasil signifikannya apa begitu. Menurut Anda sendiri seperti apa kira-kira? Begini, kalau soal polisi bekerja, saya yakin polisi bekerja. Tetapi begini, bahwa kasus ini harus dilihat tidak semata-mata peristiwa pada hari H saja. Oke. Seperti yang sudah kita pernah diskusikan beberapa kali ya di banyak tempat, bahwa peristiwa yang terjadi terhadap novel itu bukan peristiwa tunggal. Dia terkait dengan berbagai gestur niat jahat atau juga terkait dengan sejumlah peristiwa atau situasi-situasi sebelumnya yang itu memang
sebagai sebuah penolakan terhadap Novel dan teman-temannya di KPK yang melakukan penyidikan atau pengungkapan kasus, atau juga memang lebih luas pada keresahan terhadap institusi KPK itu sendiri yang mau diagendakan untuk dilemahkan. Jadi harus dilihat ke sana ya? Harus dilihat ke sana. Jadi bahwa tadi Pak Argo sudah menyebutkan bahwa ada pengolahan terhadap H2SO4 itu, menemukan mengidentifikasi jenis kimianya. Itu sesuatu yang memang sudah tugasnya polisi. Tetapi apakah kompleksitas yang ada di belakang peristiwa tersebut itu patut dimintakan pertanggungjawaban kepada polisi? Bisa dimintakan pertanggungjawaban kepada polisi? Saya pikir polisi bisa berkontribusi, tetapi ada hal yang lebih luas, lebih besar dan lebih penting, yaitu si presiden, menurut saya. Kenapa saya bilang presiden? Karena menurut saya ini terlalu lepas tangan presiden kalau hanya melepaskan kepada polisi. Lepas tangan ya? Menurut saya presiden lepas tangan. Gitu. Lepas tangan bukan akrobat ya, lepas tangan yang jadi aut-autan. Kalau naik motor lepas tangan tapi jadi aut-autan. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Karena begini, serangan, ancaman terhadap Novel saja sudah berkali-kali. Apa yang dikerjakan Novel itu terkait dengan pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum yang sangat dibutuhkan buat negeri ini. Itu satu. Yang kedua, serangan terhadap para pekerja KPK itu beraneka macam ragam. Terakhir angket menurut saya. Ya kan? Serangan yang lain itu serangan. Itu serangan yang kalau dulu kita suka dengar istilah kriminalisasi, menggunakan hukum untuk membuat orang lemah. Ini kriminalisasi terhadap KPK dengan cara ketatanegaraan menurut saya. Tetapi juga ada cara-cara lain, serangan-serangan terhadap sejumlah aktivis anti korupsi di Jawa Tengah, di Pati, di Cirebon, di Madura, di beberapa tempat, atau pekerja-pekerja demokrasi atau pekerja-pekerja suara publik, teman-teman wartawan ya yang hari ini lagi ngumpul bersama UNESCO. Itu semua banyak yang mengalami hal-hal serupa. Harusnya ini dilihat sebagai sebuah pattern, pola besar yang membahayakan demokrasi Indonesia. Nah, itu harusnya ditangkap oleh presiden. Ditangkap oleh presiden, lalu dibuat sebuah agenda. Entry point-nya dari kasus Novel Baswedan. Contoh lain. Presiden ketika kami dulu berhasil mengungkap ternyata laporan tim pencari fakta kasus Munir hilang. Kita pernah diskusi juga di sini kan? Hilang. Lalu Presiden minta Kapolri dan Jaksa Agung mencari. Sampai hari ini kita diskusi di sini tidak ada. Belum ada hasilnya. Kabarnya. Novel Baswedan, Munir, banyak yang lain. Ini kan orang-orang yang bekerja buat kepentingan publik. Ya kan? Nah, kasus-kasusnya tidak pernah ada yang diungkap. Nah, saya berharap ada sedikit kecerdasan. Kenapa saya bilang sedikit saja? Karena faktanya sudah muncul di mana-mana. Yang kita tidak perlu untuk menggali-gali lagi. Tapi kan di lingkup istana kan sebenarnya banyak juga yang dulu sangat aktif sebagai pegiat anti korupsi dan lain sebagainya. Persoalannya, kalau saya melihatnya ini bukan soal mereka dulu di mana mengerti atau tidak. Ini persoalannya adalah soal keberanian dan kemauan. Kalau soal pengetahuan, mungkin mereka juaranya. Bahkan gestur-gestur sebagai pejabat yang pro wong cilik itu kan muncul tiap hari. Tetapi apakah itu masuk ke konten, masuk ke substansi untuk membongkar ini semua? Itu yang saya punya keraguan yang cukup besar dari mercusuar kekuasaannya itu di istana itu. Oke, baik. Jadi kalau kita simak tadi pernyataan Presiden sebenarnya hal ini tidak boleh terulang lagi, menurut Anda tidak cukup itu ya? Nggak cukup. Kita nggak bisa, penegakan hukum tidak bisa hanya lewat statement. Apalagi hanya statement tabrak lari. Kasih statement terus nggak jelas. Menurut saya 3 minggu tanpa ada sesuatu yang sangat berarti, menurut saya ini pukulan telak pada kegagalan penegakan hukum. Dan ini serangan terhadap KPK sebenarnya sih berkali-kali ya, tapi yang cukup terang benderang langsung. Yang cukup terang benderang ini kan yang kedua kali di zamannya
Joko Widodo. Dan kalau dia masih tidak melakukan sesuatu lagi, menurut saya cukup memprihatinkan. Melanggar nawacitanya maksudnya? Ya ini saya sih udah nggak pegang nawacita, yang saya pegang konstitusi. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lebih lanjut karena kita ingat Presiden Joko Widodo juga mengatakan itu percayakan saja kepada kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang sah begitu ya. Nanti kita lanjutkan. Bung Haris, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Baik, saya kembali ke Pak Argo. Pak Argo, saya sedikit boleh mengetahui secara teknis dulu begitu upaya dari mengungkap kasus Novel Baswedan ini. Jadi sejauh ini sudah berapa saksi dan bagaimana dengan soal CCTV yang disebutkan merekam identitas dari pelaku saat kejadian itu, Pak Argo? Jadi untuk sampai saat ini ya, kita sudah memeriksa beberapa saksi, mulai dari saksi yang bersama-sama dengan korban saat di sembahyang, kemudian juga pedagang, ya, kemudian ada juga satpam yang ada di situ. Tentunya semua yang mengerti atau mengetahui daripada kegiatan-kegiatan saat kejadian pagi itu semuanya sudah kita ambil keterangannya ya di situ. Lalu titik terang yang dimaksud oleh Kapolda Metro Jaya itu seperti apa, Pak? Bahwa sudah ada titik terang. Jadi artinya bahwa CCTV ya, CCTV yang kemarin kita terima dari KPK ya, yang sudah di-cloning ya. Sudah di-cloning jadi hari ketiga kita terima dan kita analisa di situ ya. Jadi kita mendapatkan ada sebuah motor ya, sebuah motor yang dikendari oleh seseorang. Tapi di situ tidak bisa jelas ya, tidak bisa jelas gambarnya CCTV yang ada pada kepolisian, baik itu jenis motornya maupun dari yang menunggangnya, mengendarainya ya di situ. Memang ada juga satu orang yang masuk ke dalam rumah korban menanyakan apakah ada menjual baju gamis laki-laki. Padahal di korban hanya menjual baju perempuan. Itu aja langsung keluar menggunakan topi. Itu jadi gambarnya pun juga tidak terlalu jelas sekali dari CCTV yang kita terima itu. Demikian. Baik, Pak Argo, jadi kalau disebutkan ada informasi sebenarnya Novel Baswedan ini sudah pernah melaporkan kepada pihak kepolisian, bahkan beberapa hari atau kalau tidak salah seminggu sebelum terjadinya penyiraman air keras terhadap dirinya ini, artinya sudah merasa dibuntuti oleh orang yang mencurigakan begitu. Bukankah ini sebenarnya sudah bisa menjadi panduan sebenarnya, Pak Argo? Ya, artinya bahwa kita tetap juga akan mencari informasi ya. Tadi saya sampaikan di atas bahwa misalnya korban itu adalah kira-kira motif yang kira-kira dilakukan oleh tersangka ini, apakah motif pribadi ataukah motif bisa juga kemungkinan masalah berkaitan dengan pekerjaannya. Ya. Di situ nanti akan tetap kita menggali karena sampai sekarang kita belum mendapatkan informasi daripada korban. Tentunya korban yang lebih mengetahui sebelum kejadian itu apakah ada suatu kegiatan orang yang menguntit atau membuntuti, atau apakah mendapatkan suatu ancaman, ataukah mendapatkan suatu kegiatan yang merasa tidak enak di dalam keluarga kehidupan mereka. Sudah. Ini perlu kita gali. Sudah sempat ditanyakan Pak Argo kepada Pak Novelnya langsung. Ya kan masih sakit Mas, ya, di situ ya. Masih sakit. Yang awal itu saat Kapolda itu datang menengok di sana kan cuma menyampaikan kenapa waktu saat merasa ada orang yang menguntit sudah kita tawarkan pengawalan, kenapa belum bersedia untuk dikawal oleh kepolisian. Oh, saat melaporkan merasa dibuntuti oleh seseorang atau beberapa orang yang berada di sekitar rumahnya itu, polisi langsung menawarkan pengawalan gitu ya, Pak Argo ya? Saat Kapolda itu menengok kan menanyakan, itu ya, menyampaikan kepada yang bersangkutan atau korban, itu ya,
pada saat itu merasa ada suatu kegiatan seperti itu, memang sempat komunikasi dengan kepolisian. Kita siap untuk memberikan suatu pengawalan ya. Oh, setelah ya. Pengawalan kepada korban ya di situ. Bagaimana dengan informasi yang sebelumnya sempat melapor kepada kepolisian, Pak, bahwa ada yang membuntuti dirinya? Ya, kita kan sudah menawarkan untuk melakukan pengawalan itu ya. Ya kita apapun ceritanya, Pak Novel ini kan juga keluarga besar kepolisian. Ya tentunya apapun yang dia alami, misalnya dalam pekerjaannya pun kita akan selalu siap untuk memberikan bantuan pengawalan di situ ya. Pak, secara sederhananya apakah identitas pelaku sebenarnya sudah dikantongi belum, Pak? Kita belum mendapatkan ya. Kita belum mendapatkan. Ya. Baik, lalu kemudian air keras yang digunakan untuk menyiram Novel Baswedan itu apakah sudah diketahui sumbernya dari mana? Apakah sudah ditelusuri ke arah sana, Pak? Itu sampai sekarang ya. Ya, jadi itu kan suatu cairan yang mengandung H2SO4 ya. Itu di TKP itu juga ada namanya MO itu ya. Kemudian juga ada bungkus aqua ya, aqua plastik itu yang nanti jadikan barang bukti. Dan kemudian juga ada baju-baju korban yang kena siraman cairan tersebut dan baju itu kan tidak lubang ya, masih ada bekas-bekasnya di situ. Makanya tetap kita analisa ya. Bagaimana Bung Aris? Menurut Anda ini langkah yang diambil masih reguler-reguler saja tidak? Karena timnya namanya tim khusus loh. Ya tim khusus kan tapi mesti dilihat cara kerja di dalam model cara kerja di dalam kepolisian itu sendiri. Misalnya di kepolisian itu ada misalnya peraturan Kapolri tentang manajemen penyidikan. Itu kan ada gradasi kasus ya. Misalnya kasus yang menarik perhatian publik, maka memang betul harus langsung di Mabes, supervisi dari Mabes, Polri, dan punya langkah-langkah tertentu. Dan biasanya kalau di Indonesia ini kalau misalnya Anda dengar di berita tim Mabes Polri turun, itu artinya memang ada sesuatu yang penting. Dan memang orang-orang unggulan dari Mabes yang turun ke sana. Nah, tapi memang dalam kasus Novel ini kita belum lihat atau belum dapat informasi seberapa spesialnya. Dan itu terbukti dari 3 minggu tidak banyak perkembangan yang signifikan. Kalau disampaikan soal kesulitan tadi memang CCTV-nya tidak terlalu jelas. Maka tadi kalau rumus saya polisi memang tadi yang Pak Argo bilang induksi ya dari lapangan. Tapi kasus ini juga jangan lupa melihat konteksnya. Nah kalau saya mau membalik itu, makanya penting ada satu tim yang khusus. Bukan khusus di bawah Mabes Polri, tapi khusus dari Presiden. Karena ini yang diancam ini bukan sekedar Novel, tetapi ini satu rentetan panjang, lembaga, dan juga agenda besar bangsa ini soal penegakan hukum di bidang korupsi. Nah, harusnya ada tim yang dibentuk oleh Presiden yang dia multi experts. Dan dia memenuhi sejumlah syarat yang dibutuhkan. Syarat akses, syarat keahlian, syarat analisa, gitu. Misalnya soal CCTV, dalam konteks ini, tidak hanya CCTV di sekitar lokasi rumah Novel atau penyerangan, tetapi juga CCTV di KPK. Ya kan? Ya, yang ingin saya katakan begini, kalau kita bongkar atau lihat tentang konteksnya, kita harus periksa juga sebetulnya, tapi dengan konteks yang berbeda dengan DPR, dengan hak angketnya ya. Saya cuma mau bilang begini, pekerjaan Novel itu di KPK. Bahwa di dalam KPK itu mungkin ada orang-orang yang memang masuk ke dalam sana, punya niat, punya indikasi, atau bahkan sudah terbukti, ada bukti-buktinya, ingin melakukan sesuatu di luar agenda KPK, yang bertentangan dengan Novel Baswedan, yang tidak suka dengan Novel Baswedan, maka itu harus diungkap. Misalnya teman-teman bisa datang dari dalam KPK sendiri menurut Anda? Ya harus dilihat ke sana, gitu. Dalam rangka kita mencari bukan cuma duri ini ya, udah duri-duri yang banyak itu harus dipotret, dilihat dan diangkat dari sana. Nah itu yang harusnya dilakukan dalam rangka supaya KPK lebih kuat ke depan. Misalnya begini, teman-teman media merilis beberapa kasus yang ditangani oleh Novel. Identifikasinya dari mana? Yang sudah dibawa ke pengadilan, yang mengikuti proses penyidikannya. Tetapi teman-teman media tahu nggak? Ada berapa kasus yang belum diungkap ke publik yang sudah dikerjakan Novel.
teman-teman media atau masyarakat tahu atau tidak temuan-temuan di dalam KPK hasil dari olahan-olahan penanganan kasus yang juga menemukan oh ternyata ini larinya ke sini, ketemu ini, ketemu itu dan lain-lain. Dan bagaimana proses penanganan kasus-kasus itu? Apakah sudah diserahkan ke pimpinan? Lalu apa respon pimpinan? Jangan-jangan ada kasus-kasus yang sudah ditangani oleh Novel dan itu berhenti di meja pimpinan dan dia menjadi bola liar di dalam lingkaran KPK. Yang itu akhirnya muncul fitnah, muncul intrik, muncul operasi-operasi yang kita tidak tahu barangkali, ya kan? Ini terkait dengan SP2 yang sempat ramai diperbincangkan di publik itu. Kalau keterangan yang saya dapat dari Novel, yang tadi Anda tanyakan ke Pak Argo itu ketika Novel, menurut Novel nih, telepon Kapolri, menelpon Kapolda juga kalau nggak salah Pak Irwan. Terkait dengan berita yang muncul di salah satu majalah ketika munculnya SP2 itu. Nah, Novel mengklarifikasi bahwa dia tidak pernah bicara ke media, dia tidak pernah bikin statement A, statement B. Jadi memang Novel mengatakan bahwa dia difitnah, gitu. Jadi ada yang menghembuskan dan itu menjadikan asap besar yang lalu dipotret oleh banyak orang. Tapi itu bukan dari dia dan dia menempuh cara-cara tertentu. Misalnya dia komunikasi secara terbuka lewat email di dalam KPK. Menurut saya itu cara yang cukup terbuka, transparan ya, tapi juga bisa bertanggung jawab dan semua orang bisa baca, ratusan orang dalam KPK. Jadi kalau Anda baca ke pegawai-pegawai KPK soal email itu, saya pikir semua orang sudah tahu. Bahkan mungkin orang yang masuk dalam KPK punya bos di luar juga sudah kirim juga email itu keluar. Gitu. Jadi waktu itu konteksnya ketika mengklarifikasi kepada Kapolri dan mungkin Kapolda Metro Jaya begitu kan? Ya, itu konteksnya adalah ketika dia merasa dibuntuti itu? Bukan, konteksnya dalam rangka bahwa dia sudah mulai dalam bidikan. Dia difitnah, dia seolah-olah menentang proses perekrutan yang dari polisi, dari Polri, dari kepolisian. Dia protes kan berbasis pada aturan bahwa harus kepangkatan tertentu, pengalaman tertentu, prosesnya seperti A, B, C. Dan semua aturan itu di-bypass oleh para pimpinan. Gitu. Nah, dia protes di situ. Menurut saya itu karena dia protes itulah kemudian merasa menjadi bidikan akhirnya. Itu salah satu letupan. Karena kalau dari bacaan saya lihat bahwa ini prosesnya tidak hanya soal rekrutmen, tetapi juga ada soal yang lain. Nah, itu yang pentingnya dibikin tim khusus dari presiden. Maksudnya tidak cukup kepolisian saja. Nah, harusnya orang-orang di sekitar presiden paham, mengerti, bisa mendapati masalah ini. Artinya ini maksudnya khawatir ada konflik of interest kalau misalnya kemudian kepolisian menangani, tak khawatirnya ada pihak internal kepolisian. Lembaga seperti KPK yang nyeruduk sejumlah nama besar, menangani duit besar yang diambil secara haram, pasti ada banyak kepentingan yang berusaha ngeringsek setiap detik. Kalau kita punya hitungan seperberapa detik, mungkin itu juga terjadi. Nah, harusnya sensitivitas terhadap itu dipahami, gitu. Tidak bisa hanya memberikan statement seperti presiden sembari lewat menunjuk presiden tidak pernah dapat update lagi, atau setidaknya masyarakat tidak tahu bahwa presiden mengikuti ini perkembangannya dari polisi atau tidak. Bukan seorang Indra yang nanyain humasnya polisi, tapi harusnya presiden yang nanyain polisi. Bagaimana perkembangannya? Bagaimana perkembangannya dan disiarkan kepada publik luas. Presiden pernah menanyakan update-nya tidak, Pak Argo? Kira-kira dari informasi di dalam internal kepolisian sendiri? Ya tentunya kalau presiden langsung ke saya kan nggak mungkin, Mas. Enggak ya, internal di kepolisian yang mungkin Anda dengar begitu. Tentu saja saya bertanya secara lembaga begitu, Pak. Apakah memang presiden pernah mengupdate? Saya belum dapatkan informasi itu. Ya. Belum ada ya? Ya tentunya setiap kegiatan apa yang kita lakukan mesti kita laporkan kepada pimpinan kami ya. Step by step kita laporkan semuanya. Kalau disebutkan Bung Haris Azhar tadi bahwa sebenarnya kasus ini tidak hanya dilihat dari peristiwa tanggal 11 saja, tetapi dilihat konteksnya di penyerangan terhadap Novel yang sebelum-sebelumnya, lalu kemudian mungkin ketika merasa menjadi bidikan dan pernah melaporkan kepada petinggi kepolisian beberapa waktu atau beberapa hari sebelum terjadi penyiraman air keras. Apakah itu juga konteksnya dilihat sampai ke sana, Pak Argo, yang dilakukan oleh penyidik?
Tadi kan sudah saya sampaikan di depan bahwa kita juga harus bisa melihat ya, sebelum kejadian tanggal 11 itu tentunya kita harus bisa berpikir ke belakang, kira-kira itu apakah ada kegiatan yang dilakukan oleh korban ini adalah berkaitan dengan pekerjaannya. Kan pekerjaannya pun banyak yang dilakukan seperti Mas Haris sampaikan tadi. Tentunya ini merupakan bagian daripada penyelidikan kepolisian di situ. Sudah kami sampaikan tadi. Dan ini nanti tentunya dengan nanti bisa mendapatkan informasi dari keterangan dari korban, tentunya nanti lebih banyak kita mendapatkan informasi yang lebih akurat. Tentunya kita mendapatkan informasi yang lebih banyak sehingga kita bisa mengarahkan artinya penyelidikan itu ke arah kemana. Kalau sudah informasi banyak kita terima kan tentunya kita nanti akan bisa menganalisa dan mengevaluasi bagaimana untuk kasus seperti ini. Pak, ini untuk mengklarifikasi aja Pak, beberapa untuk mengklarifikasi Pak ya, kami sampaikan pertanyaan ini karena sebenarnya di beberapa publik yang menilai ini akan lebih sulit lagi nih kalau akan sulit mengharapkan kepada kepolisian, sepertinya agak terlalu lamban begitu Pak menangani kasus novel ini walaupun namanya adalah tim khusus. Lalu kemudian apakah mungkin bisa kepolisian mengungkap ini secara tuntas, khawatirnya ada konflik of interest begitu. Bagaimana Pak tanggapan dari kepolisian terkait dengan hal ini? Ya tentunya dengan cepat ya dari Pak Kapolri sudah menunjuk sebuah tim. Tentunya tim ini sudah sampai sekarang masih bekerja dan kita juga independen di dalam melaksanakan penyidikan ini dan kita juga tetap ya melakukan beberapa kegiatan penyidikan dan kita tetap mencari informasi-informasi dan kita juga segera mungkin mendapatkan pelakunya pun kita juga lebih bagus seperti itu. Kita juga tidak mau berlama-lama ya. Baik. Atau kita atau menunda, tidak ada. Kita secepatnya kita kalau memang sudah ada bukti-bukti yang ada akan segera kita lakukan, demikian Mas. Pak Argo, kalau boleh kami tahu sebenarnya tim khusus ini terdiri dari siapa saja Pak? Anggota-anggota dalam bidang apa saja Pak? Ya ada dari kepolisian ya, dari tim reserse, mulai dari Polda dan dari Polres yang kita melakukan kegiatan ini ya. Reserse, Polda dan Polres? Ya itu. Lalu dari Reserse, Polda dan Polres yang kita. Baik, ada yang disampaikan Bung Haris kepada Pak Argo? Iya Pak, saya cuma mau kalau misalnya ngikutin perkap soal manajemen penyidikan itu kan harus ada progress report Pak ya. Progress report, berapa kali, perkembangannya seperti apa, sudah periksa siapa saja. Mungkin saya pikir penting ya untuk memancing atau membangun stimulus ke Presiden dan juga ke KPK. Saya pikir polisi ke depan penting untuk membuat satu laporan perkembangan yang reguler. Bahwa sudah seperti apa, kemajuannya sampai di mana. Khawatir ini akan menambah tabungan masyarakat bahwa atau ada keraguan masyarakat jika kasus seperti ini ditangani oleh polisi. Dulu saya waktu kasusnya Tama S. Langkun, teman-teman Kontras itu dulu investigasi. Dan kita menemukan orang yang patut dicurigai. Tetapi juga akhirnya tidak di-follow up oleh polisi. Bagaimana Pak Argo menjawab ini terakhir Pak Argo? Mungkin karena ada keperluan lainnya Pak Argo ya? Ya tentunya kita untuk kegiatan penyidikan ini, kita kan setiap saat kita pasti mengadakan paparan atau analisa setiap kegiatan yang ditemukan di lapangan ya. Itu jadi kita setiap saat jadi kita bisa mengetahui setelah kita semua tim itu kumpul apa yang ditemukan, kita paparkan ya. Kemudian kira-kira langkah depannya apa. Ini sudah kita lakukan setiap kita mendapatkan pengumpulan keterangan yang terbaru di lapangan, baru kita sampaikan kepada tim itu. Jadi kita nanti tetap tim semuanya mengetahui perkembangan daripada penyidikan kasus yang sedang ditangani ya, demikian. Oke, baik. Tapi Pak Argo kira-kira kepada masyarakat terakhir Pak, jaminannya berapa lama lagi kira-kira Pak? Paling tidak identitas pelaku saja misalnya. Ya ini untuk berkaitan dengan pengungkapan suatu tindak pidana kan tidak bisa kita targetkan sekian hari harus terungkap. Tetap kita secepatnya kita kalau sudah
terungkap akan kita sampaikan ya. Kita tetap bekerja, tetap berusaha sekuat tenaga untuk mengungkap siapa pelaku yang melakukan itu. Baik, kita tunggu terus nanti seperti apa karena Pak Argo harus pamit, tapi kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada CNN Indonesia Prime News. Terima kasih Pak Argo Yuwono yang merupakan Kabid Humas Polda Metro Jaya. Dan kami masih akan sedikit lagi mengulas nanti setelah jeda berikut. Kita masih berbicara tentang bagaimana menagih polisi untuk segera mengungkap tuntas pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan dan mungkin bisa menjadi pintu masuk sebenarnya ya bahwa penyerangan-penyerangan terhadap pegawai KPK ini sudah berulang kali terjadi, terutama sebenarnya ini adalah upaya mengganggu agenda pemberantasan korupsi di Indonesia sebenarnya. Nah, tapi kalau kita simak pernyataan Presiden ini tidak boleh terulang lagi, kemudian memerintahkan Kapolri membentuk tim khusus dan lain sebagainya, kemudian kita percayakan saja kepada polisi. Anda membacanya seperti apa sih kira-kira? Tapi kalau dari istana sendiri akhirnya ini kan ngomong tidak ada pembentukan tim independen, percayakan saja pada polisi. Saya khawatir Presiden menganggap remeh persoalan ini. Kenapa Presiden harus menganggap remeh? Kan bukankah dalam agendanya Nawacita mengatakan... Saya berpikir bahwa saya memilih kata-kata yang baik aja lah. Saya bilang Presiden menganggap remeh persoalan ini. Gitu. Karena kalau Presiden bisa mendapatkan jiwa dari upaya kerja keras ini, orang-orang yang di lapangan yang berhadapan untuk isu-isu anti korupsi ini, saya pikir Presiden harusnya bisa lebih menunjukkan effort, menunjukkan usaha yang lebih kelihatan bahwa kita sedang berperang melawan koruptor. Bukankah kalau begitu kan sebenarnya cukup baik bagi posisi Presiden sendiri ketika effort yang terlihat jelas mungkin bisa juga diekspos media misalnya. Betul. Kan itu justru seharusnya bukankah itu justru lebih misalnya bagus? Dulu ya di Chile ya ada kasus 30 berapa orang penambang itu. Presidennya sampai datang di lokasi tambang untuk menunggu bagaimana upaya ngeluarin. Ini bukan soal upaya teatrikal ya, menunjukkan seolah-olah mau berlelah berdebu, itu bukan. Tetapi bagaimana mereka mengawal sampai mereka dapat hasilnya 30 orang lebih itu selamat. Obama ketika dia jadi Presiden Amerika, dia pernah membatalkan kunjungannya ke Indonesia. Karena waktu itu ada perdebatan yang berkepanjangan di Washington, di Kongres atau Senat di Amerika, terkait dengan Obamacare, program Obamacare. Dan Obama harus bolak-balik meyakinkan lobby, bicara di Kongres Amerika dan lain-lain. Itulah yang kerja seorang presiden yang melampaui statement. Statement itu hanya menjelaskan bahwa dia ngomong 5 menit, tapi 5 jam atau 5 hari sebelumnya atau sesudahnya dia bekerja membuktikan statement itu. Nah, saya pikir kita tidak usah terlalu malu-malu lagi bahwa memang pemerintahan Jokowi ini kalau soal hukum dan penegakan hukum sangat rendah. Indeks misalnya survei dari Indonesia Legal Roundtable tahun lalu. Yang lain itu bukan bagus tapi lebih tinggi dibandingkan hukum, tapi hukum rendah. Tidak ada apa yang menyebabkan menurut Anda? Ya karena saya nggak tahu ya, mungkin kalau lihat dari statement-statement Presiden sangat cepat sekali, sangat label saja, nggak ada isinya. Misalnya dia kunjungan ke Papua, tiba-tiba ada peristiwa paniai penembakan terhadap anak-anak di Papua. Dia di pidatonya di Papua itu ketika tiba dia tidak bicara paniai, hanya bicara sedikit sekali menyinggung. Bicaranya soal ekonomi. Harusnya selaras menurut Anda ya? Ya sekarang begini, kita tidak bisa. Misalnya saya pernah bicara sama salah satu menteri yang cukup senior. Mereka bilang pokoknya agendanya ekonomi. Ya nggak bisa. Ada orang yang ekonominya hancur gara-gara penegakan hukum yang menimpa terhadap dirinya itu tak kunjung jalan. Akibat peristiwa itu ekonominya hancur. Semata-mata melihat bahwa masyarakat ini hanya butuh ekonomi, terkoneksi, dibikinkan jembatan,
urusan selesai. Ya nggak begitu. Semua kan saling terkoneksi, namanya kehidupan. Ya. Nah, pemerintahan hari ini soal hukumnya buruk sekali dibandingkan yang lain. Kalau ini memprihatinkan. Sampai ada peristiwa kayak fotonya udah kemana-mana tuh ya. Saya kalau begini, kalau ada pemimpin, ada rakyatnya diekspos sama media, pakai perban kemana-mana, dan udah 3 minggu nggak jelas. Ya, apalagi ini penyidik begitu ya, apalagi ini penyidik yang sudah punya kontribusi besar. Berapa kasus-kasus korupsi? Kalau dijumlah semua kasus korupsi, oke lah kalau presiden ini nggak peduli sama soal hukum, dia pedulinya sama uang. Berapa banyak uang negara diselamatkan oleh novel? Pernah nggak dia mikir kayak begitu? Tapi kalau melihat penanganan yang seperti sekarang ini, kemudian menurut Anda tadi presiden hanya kemudian cukup hanya mengeluarkan statement seperti itu, apakah ini sepertinya akan menggiring bahwa ini kasus yang menimpa novel ini hanya kriminal biasa? Kalau kita dengar ini kasih angin buat koruptor. Ini bukan kasih angin, ngasih badai buat koruptor untuk berselancar. Berselancar di udara ini, bukan di atas air lagi. Karena merasa pemerintah ternyata tidak menganggap terlalu serius permasalahan ini. Saya khawatir respon presiden sudah dikalkulasi juga oleh pelaku. Bahwa kita melakukan ini nggak apa-apa, karena orang nomor 1 di Republik ini pun responnya paling hanya sejauh ini. Baik, untuk menepis ini semua sebagai penutup, untuk menepis ini semua apa yang paling tidak bisa dilakukan presiden bisa menggugurkan semua dugaan atau analisis Anda tadi? Begini, kita kembali kepada konsep negara. Atau misalnya dalam konsep hak asasi manusia. Apapun yang terjadi, negara yang dibikin ada, dibuat ada negara, dia harus bertanggung jawab. Negara ini dipimpin oleh presiden. Presiden nggak mungkin 2 atau 5, 1 orang. Maka presiden harus segera membuat langkah-langkah yang strategis, yang cepat dan efektif untuk menangani kasus novel sebagai pintu masuk untuk menyelamatkan KPK dan juga menyelamatkan upaya-upaya orang-orang yang bekerja di ruang publik seperti novel dan lain-lain. Jadi ketika tim pencari fakta itu adalah sesuatu yang tidak susah diimajinasikan dan bisa segera diwujudkan. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya Presiden Jokowi membentuk TPF itu, maka semuanya akan kita bisa dianggap bahwa berharap presiden ternyata dan memang serius terhadap semua masalah hasil karya atau temuan dari polisi itu pasti akan digabungkan dengan upaya yang lebih lanjut lewat TPF ini. Oke, baik. Tapi kita beri waktu dulu mungkin ya kepada kepolisian sambil menunggu apa langkah presiden. Tidak perlu menunggu kepolisian kasih waktu, langsung bisa. Gitu, langsung bisa dan tidak bertentangan. Tidak bertentangan dengan polisi. Polisi hasilnya bisa langsung diakomodir. Bisa langsung koordinasi. Gitu. Oke, baik. Kita semoga ini presiden mendengar apa yang Anda ungkapkan ini. Kita tunggu saja apa nanti TPF itu bisa akan terbentuk atau tidak. Yang pasti publik masih menunggu bagaimana upaya pengungkapan secara tuntas kasus yang menyerang Novel Baswedan ini pada 11 April lalu. Terima kasih Bang Haris Azhar telah bergabung bersama kami malam ini di CNN Indonesia Prime News.